Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Melanjutkan ngaji kitab Wasfiyatul Mustafa, kita bertawasul terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dari para mayasyayikh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Asif bin Barakah radhiyallahu anhuma wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Wasfiyatul Mustafa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikla fasal fi dhammid dunya ing dalam nerangaken maitun dunya. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, he Ali, iya kawetyo sira wa ghalabatal maut ing wong-wong sing lali mati, la yadhkuruna ora eling sapa wong akeh illa dunyahum kejaba ing dunyane wong akeh. Faqala mongko tanglet sinten Ali Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa malaniku sinten hum utawi tiang ya Nabi Allah du nabine Allah. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi al-aghniya yaiku wong-wong sugih wa ashabut dunya lan pira-pira wong kang duweni donya alladzina yaiku wong akeh taro kang ningali sira hum ing aghniya muqbilina kang padha madhep kabeh ala jam'iha ing atase ngumpulake donya ka iqbalil walidati kaya oleh ibu utawa kaya oleh wong tuwa wadon ala waladiha ing atase putrane walidah wa ulaika utawi mengkono-mengkono agniya hum yaiku ulaik iku al khasiruna padha rugi kabeh goten ing dalem besok. Fasal yang membahas tentang meruginya orang yang kaya. Di sini Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, iyyaka wa ghalabatal maut la yadhkuruna illa dunyahum. Wahai Ali, janganlah mengingkari kematian. Mereka ini hanya mengingat dunia saja. Faqala Ali, lalu Sayyidina Ali bertanya, wa ma hum ya Nabi Allah? Siapa saja mereka ini, wahai Nabi Allah? Qala, lalu Nabi menjawab, al-aghniya wa ashabud dunya. Orang-orang yang kaya dan memiliki harta, alladzina tarawhum muqbilina ala jam'iha ka iqbalil walidati ala waladiha. Mereka ini hanya konsentrasi terhadap dunia, fokus mencari dunia, sebagaimana ibu yang hanya memperhatikan anaknya. Wa ulaika humul khasiruna ghadan. Mereka ini termasuk orang-orang yang merugi di hari esok. Jadi di sini Nabi benar-benar notis kepada kita bahwa orang-orang yang merugi ketika di hari esok, hari kiamat ini adalah orang-orang yang agniya wa ashabud dunya,
orang-orang kaya yang mengejar dunia, sibuk mengejar dunianya, atau orang-orang yang memiliki dunia, ini adalah orang yang merugi. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan kita ya, yang kita ini cita-citanya itu kepingin jadi orang kaya. Padahal menjadi orang kaya itu resikonya juga berat. Tapi terkadang semakin dilarang, orang itu semakin penasaran dan semakin ingin menjadi seperti yang dilarang. Nah, padahal Nabi Muhammad itu selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Nah, jadi Nabi itu berdoanya itu ingin dijadikan orang miskin. Jadi ya Allah, hidupkanlah aku ini dalam keadaan miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku sertane golongan orang-orang yang miskin nanti di hari kiamat. Nah, lalu kenapa sih orang itu kok ketika menjadi kaya raya itu justru malah merugi? Bahkan di dalam hadis itu juga sempat dijelaskan bahwa penghuni neraka itu adalah kebanyakan orang-orang yang kaya raya. Nah, ini hadisnya ini sahih nggih. Jadi kalau bisa kula sebutkan nggih. Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara wa ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Jadi ketika itu saat Nabi Isra Mi'raj ya, Nabi itu kemudian diperlihatkan surga. Ketika di surga Nabi melihat penduduknya itu kebanyakan adalah orang miskin. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj lalu diperlihatkan pada neraka, kebanyakan penduduknya adalah orang kaya dan juga perempuan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kenapa sih kok orang kaya ini kok menjadi penghuni neraka terbanyak? Bahkan di dalam kitab ini disampaikan orang kaya itu adalah orang-orang yang merugi. Ya, kalau di dalam kitab ini dijelaskan orang kaya yang merugi itu yang apa? Orang yang fokus terhadap mengejar dunia saja. Sebagaimana seorang ibu yang hanya fokus memperhatikan anaknya. Ya, karena terahnya seorang ibu itu kan perhatian kepada anaknya. Hanya fokus kepada anaknya, pada buah hatinya. Lah, orang-orang yang mengejar dunia ini diumpamakan seperti seorang ibu yang memperhatikan anaknya. Kan dia khawatir anaknya itu terluka, khawatir anaknya itu terjadi sesuatu yang buruk pada anaknya. Bahkan dijaga 24 jam agar anaknya ini tidak hilang, agar tidak terluka, agar anaknya ini terjaga dengan baik, bahkan tumbuh semakin dewasa juga semakin baik. Ini kan sama diibaratkan dengan orang yang fokus mengejar dunia. Tentu saja tidak ingin dia kehilangan hartanya, tidak ingin ada sesuatu buruk yang terjadi pada hartanya, dan kalau bisa semakin banyak ini semakin terkumpul. Ini diperumpamakan seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya fokus kepada anaknya saja. Lalu ketika kita sambungkan kepada hadis ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj, itu orang kaya itu banyak yang masuk neraka. Maka ini sebelum kita tidak mau menjadi orang kaya. Ini siapa sih yang mau menjadi orang yang miskin? Semua orang ya kepinginnya bisa kaya raya. Karena kalau ma'isyah itu sudah tertata, itu kita mau sedekah ya enak, mau menyebarkan ilmu juga gampang. Nggak berharap kepada pemberian manusia kalau kita ini sudah settle dari segi perekonomian. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis dan juga yang dimaksud dalam kitab Wasyatul Mustafa, kenapa orang kaya itu adalah orang yang merugi? Itu sebabnya adalah karena umumnya sifat-sifat yang dimiliki orang kaya itu adalah serakah, lalu kemudian sombong, dan juga menghalalkan segala cara. Lah, tadi sebaliknya, kalau orang miskin itu
kebanyakan masuk surga. Ini bukan karena masuk surga itu karena miskinnya, tetapi sifat-sifat yang menjadi kebiasaannya orang miskin. Nah, orang miskin itu kan biasanya ya qanaah, mudah menerima, sabar, bisa menghargai, kemudian ramah, baik, dan juga terkadang itu bersedia melepas hartanya untuk kebaikan. Ya karena hartanya cuma sedikit, kalau nggak dibagi ya buat apa begitu. Kan berbeda dengan mindsetnya orang kaya. Orang kaya itu semakin banyak harta, dia itu justru semakin pelit. Itu. Makanya kalau Gus Baha itu dawuh, luwih loman iku dadi wong melarat timbangane dadi wong sugih. Nek wong sugih iku mesti ana rasa eman. Karena kan kalau orang miskin itu kan diibaratkan misalkan kita ini punya uang 20.000 gitu. Adanya uang ya segitu. Lalu teman kita yang nggak punya itu minta uang 10.000 ke kita. Ya kita punyanya cuma 20.000 pada saat itu. Itu kan pasti kita kasih gitu. Karena sama-sama merasakan bagaimana susahnya ketika tidak ada, ketika tidak punya. Nah, kalau orang kaya punya uang misalkan 200 juta. Lalu ada temannya minjamlah nggak minta. Pinjam uang 100 juta. Lah itu kan ada rasa berat gitu loh. Ada rasa berat nanti untuk melepaskan hartanya. Lah itu wataknya orang kaya itu seperti itu. Maka di dalam hadis yang kula sebutkan tadi, mengapa orang miskin itu banyak ada di surga dan sebaliknya orang kaya itu banyak di neraka, ya karena sifat-sifat yang mendasari dari orang miskin dan juga orang kaya itu tadi. Dan tidak berarti orang kaya itu pasti masuk neraka dan orang miskin itu pasti masuk surga. Nah, kebalikannya ketika orang miskin ini memiliki sifat serakah, memiliki sifat sombong, lalu menghalalkan segala caranya, maka meskipun dia miskin dengan kriteria atau karakter yang buruk tadi, maka dia bisa juga masuk neraka. Sedangkan orang kaya misalkan ketika orang kaya ini mau berbagi, mau bersedekah, mau infak, kemudian ikhlas melepaskan hartanya untuk kebaikan orang lain, ya itu sangat-sangat mungkin orang kaya ini akan masuk surga. Nah, jadi yang dimaksud orang miskin yang merugi di dalam kitab ini adalah orang yang hanya fokus untuk mencari dunia sehingga melupakan akhiratnya. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang kaya itu pasti merugi dan juga pasti masuk neraka. Sebaliknya orang miskin itu masuk surga dan juga dapat kebaikan dari Allah. Ya sebaliknya, ya melihat dari karakter masing-masing. Lalu bagaimana tadi dengan doa Nabi yang minta miskin? Nah, kita umatnya ini katanya mau meniru Kanjeng Nabi tapi disuruh doa minta miskin gak mau. Ini ada versi lain ya, ada versi lain kalau menurut dawuhnya guru saya dulu, Nabi itu tidak berdoa agar menjadi miskin gitu. Jadi miskinan yang dimaksud di sini adalah awal katanya dari sakinah atau diciptakan untuk memberikan kedamaian, ketenangan. Jadi yang dimaksud Kanjeng Nabi, Allahumma ahyini miskinan, itu ya, atau hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan juga wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Bukan miskin tidak punya harta gitu, tetapi miskin yang dimaksud Kanjeng Nabi di sini adalah seseorang yang memiliki jiwa yang tenang, seseorang yang damai, dan juga wafat itu dalam keadaan tenang dan juga damai. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, lalu lanjut ke bab selanjutnya. Dari mana ini tadi ya? Faslun utawi ikilah fasol fi ta'rifi ahwalin nasi ing dalem nerangaken piro-piro tingkahi menungso indallahi ana ing ngersane Allah taala.
Qala dawu sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi utawi luwih bagus-baguse menungso indallahi munggo Allah iku anfa'uhum luwih manfaati sapa nas. Wa syarruhum utawi ala-alane menungso indallahi munggo Allah iku man uwong tola kang dawa apa umruhu umure man wasaa lan ala apa amaluhu amalane man wa khairuhum utawi bagus-baguse menungso iku man uwong tola kang dawa apa umruhu umure man wa hasuna lan bagus apa amaluhu amale man. Wa abghadun nasi utawi luwe den benceni menungso ilallahi maring Allah man utawi sapa wong akala iku mangan sapa man wahdahu hale jenan wa mana ala nyegah-nyegah sapa man rifdahu ing koncone man wa darabalan mukul sapa man abdahu ing kawulane man wa akrama lan mulia akan sapa man al ghaniya nggih ya al-ghaniya ing wong kang sugih wa ahana lan ngino-ngino sapa man al-faqira ing wong kang fakir wa asyarru minhu lan iku luweh ala ketimbangane man utawi wong asya kang urip sapa man fil harami ing dalem haram wa matalan mati sapa man fil harami ing dalem haram wa asyarru minhu lan iku luweh ala ketimbang man utawi wong tola kang dawa apa umruhu umure man wasaalan ala apa fi'luhu panggaweane man walayatu bulan ora taubat sapa man amma saking barang nah kang nyegah hu ing man sinten Allah taala anhu saking man wa hale utawi man iku ya ta'ma'u kepingin sapa man fi maufiratihi ing dalem maufiraye man wa syarru ing dalem maufiraye Allah nggih maufiraye Allah ing man wa syarru minhu lan iku luweh ketimbangane man utawi wong azhara kang nampakno jadi menampakkan as-shadaqata ing kekancane li akhi maring dulure man al muslim kang Islam wa yudabbiru lan ngrencanakaken lahu marang akhi khilafaha ing sakliyane shadaqah wa asyarru minhu lan iku luwih ala ketimbang man utawi wong dhahaba kang ilang awwala umrihi ing dalam kawitane umure man apa ghaflatun lali wa akhiruhu hale utawi akhire man iku kasalun males ang taatillahi ta'ala saking taat ing Allah ta'ala. Niki cukup panjang nggih fasal yang menjelaskan tentang macam-macam nggih tingkah atau karakter manusia. Ya Ali, khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Wahai Ali, sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia tidak peduli apa profesinya, yang penting seseorang itu manfaat bagi orang lain. Ini adalah manusia yang paling baik di sisi Allah. Tapi jangan sampai kita ini mentang-mentang yang paling dicintai Allah adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya, lalu kemudian kita ini punya teman, lalu kita manfaat. Lah, takaran kemanfaatan itu bagaimana? Yang simbiosis mutualisme, bisa sama-sama bermanfaat. Jadi tidak hanya merugikan salah satu pihak, nggih, apalagi yang simbiosis yang merugikan salah satu. Kalau simbiosis mutualisme itu kan kedua-duanya sama-sama bisa bermanfaat. Tapi kalau manusia dengan manusia yang lainnya ini kok jadinya
simbiosis apa itu? Parasitisme. Nggih, leres ta mboten iki sing ahli biologi lah. Atau merugikan salah satunya, lah maka tidak menjadi yang baik di sisi Allah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, itu sebaiknya bisa manfaat kepada orang lain. Jadi bukan dilihat seberapa sosialnya, derajat sosialnya, bukan dilihat dari seberapa banyak hartanya, bukan dilihat dari seberapa cantik orangnya, seberapa ganteng orangnya, ya. Tetapi apakah orang ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Apakah seseorang ini bisa maslahat bagi orang lain? Karena kita ini khalifah fil ard. Kita menjadi khalifah di bumi ini, tugasnya ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita ini wujuduhu ka'adamihi. Kita ini ada tapi kok serasa tidak ada. Apalagi sampai kepada merugikan orang lain. Maka akan menjadi sebaliknya, menjadi orang yang paling dibenci di sisi Allah. Lalu tingkatan yang pertama ini sahabat, bahwa yang paling dicintai Allah adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Lalu tingkat yang bawah lagi, wasyarruhum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nah, lalu seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk perbuatannya. Nah, kebalikannya wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang usianya dan juga baik perbuatannya. Padahal kita ini selalu berdoa agar umur kita ini panjang. Diharapkan dari umur yang panjang ini tidak hanya panjang dari segi usia, dari segi jumlah usia kita, tetapi juga berkah. Jadi umur kita ini meskipun tidak panjang seperti orang-orang zaman dahulu yang usianya ini bisa menyentuh 100 sampai 100 lebih. Sekarang itu kan langka sekali orang itu punya usia yang sangat panjang, itu sangat langka gitu ya. Orang yang punya usia sampai 100 belum wafat itu biasanya juga orang terheran-heran. Maka doa kita itu ada dalam sebuah hadis, khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik umur itu adalah yang tengah-tengah gitu ya. Jadi yang tidak panjang dan juga tidak pendek, tetapi bisa barokah gitu. Nah kadang ini fenomena alam. Orang itu semakin manasati itu umurnya itu semakin panjang gitu. Sedangkan orang-orang yang usianya pendek ini adalah biasanya orang-orang yang baik. Ini kalau katanya orang-orang itu penghuni langit itu gupuh kalau ada orang yang baik. Tapi ya jangan dibikin alasan jangan terlalu baik nanti umurnya pendek. Ya tidak seperti itu, karena banyak juga para alim, ulama itu yang usianya panjang tetapi juga barokah, banyak menghasilkan produktif di dalam ilmu dan juga menyebarkan ilmu. Dan doa kita tentu saja panjang umur dan baik amalannya, bukan panjang umur tetapi yang jelek amalannya. Adapun usia yang barokah itu tidak hanya yang panjang. Usia tidak panjang tetapi banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari seseorang tersebut, itu yang dinamakan usia yang berkah. Maka ketika ada orang yang sedang milad atau sedang ulang tahun, itu kan pasti doanya semoga umurnya panjang, usianya panjang dan juga barokah. Karena diharapkan kepada yang ini tadi, orang yang paling baik adalah yang umurnya panjang dan juga baik perbuatannya. Nabi Muhammad itu wafat usia 60-an, tetapi usianya barokah, mampu menyebarkan kebaikan hingga sampai ke seluruh dunia dan kebaikannya itu selalu dikenang. Lah orang baik itu kan begitu.
meskipun usianya itu tidak panjang, tetapi kebaikannya itu selalu diingat-ingat. Bahkan kalau misalkan dia adalah orang yang memiliki kontribusi banyak di dalam ilmu, itu meskipun usianya tidak panjang, tetapi ilmunya itu bermanfaat, pahalanya mengalir terus, dan bisa diamalkan, nilai dinamakan usia yang barokah ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari usia kita. Kemudian wa abghadun nasi ilallahi ta'ala man akala wahdahu wa mana arifdahu. Jadi lalu ada kriteria lagi yang disebutkan di sini bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang makan sendirian. Nah, ini tidak boleh egois. Artinya kalau misalkan kita punya rezeki makan, itu kita bisa berbagi dengan yang lain ya. Orang zaman dahulu itu sangat suka berbagi. Jadi kalau masak itu nggak mau masak cuma sedikit, apalagi kalau dapat rezeki banyak ya. Ini saya ingat dulu semasa kecil tinggal di desa itu sangat akrab sekali dengan pemandangan yang seperti ini. Sosialnya itu luar biasa, saling berkirim masakan. Nah, ini ibu saya itu sering seperti itu. Begitu juga dengan tetangga-tetangga saya, ketika masak itu tuker-tukeran masakan. Nah, jadi ngoten. Tapi ini juga dengan syarat kalau mampu untuk bisa memberikan dengan orang yang lain. Tapi yang barokah itu memang tidak makan sendirian, tetapi makan secara bareng-bareng. Jadi nggak boleh pelit-pelit. Punya sedikit ya dibagi, ya, puraan. Nah, ini istilahnya seperti itu. Dan ini adalah istilah yang lazim digunakan di pesantren-pesantren. Makanya pondok pesantren itu barokah. Kenapa? Karena tidak ada yang makan sendirian, nggak ada yang egois, nggak ada yang individual. Selalu puraan, mayoran, makan bareng. Nah, apalagi kalau di tradisi NU itu ada bacaan selamatan, itu kan senang mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan selamatan. Itu tujuannya apa? Ya biar nggak makan sendirian, untuk sedekah. Dan tidak mencegah orang lain ini dari meja makannya. Artinya tidak menghalang-halangi orang ini untuk makan bareng. Nah, kemudian yang dibenci oleh Allah itu apa selain makan sendirian? Maka ini wadharaba abdahu, memukul budaknya. Nah, ini tidak boleh memukul pembantunya. Padahal ART atau ewang, pembantu, asisten rumah tangga itu adalah orang yang membantu meringankan beban kita. Kanjeng Nabi itu tidak pernah memukul budaknya. Bahkan khodamnya Kanjeng Nabi ini banyak yang diangkat menjadi anak. Beliau itu sangat sayang terhadap khodamnya. Lalu apa? Wa akramal ghani wa ahanal faqir. Memuliakan orang kaya dan menghinakan orang fakir atau merendahkan orang yang miskin. Jadi ini sebenarnya fenomena yang terjadi di sosial kita. Kalau orang kaya itu ditaruh di VIP, dipuja-puji, dielu-elukan. Sedangkan orang yang tidak punya itu sering dihina, sering direndahkan. Pendapatnya juga tidak dihiraukan. Coba kalau orang kaya itu alasannya selain donatur dilarang ngatur loh. Padahal tidak seperti itu. Memuliakan orang kaya dan menghina orang fakir. Ini kembali dengan penjelasan yang tadi. Tidak semua orang kaya itu bijaksana, ya. Dan tidak semua orang fakir itu orang yang tidak bijaksana, ya. Sebenarnya yang lebih tepat itu adalah memuliakan orang yang memang patut dimuliakan, orang yang bijaksana, orang yang baik hati, tidak memandang seberapa banyak hartanya, karena semua itu dilihat dari karakter. Fi ta'rifi ahwalin nasi indallah. Jadi sebenarnya Allah itu bukan membenci orang-orang yang memuliakan orang kaya dan menghina orang fakir. Tetapi kembali lagi bahwa karakter orang kaya itu biasanya sombong, suka merendahkan. Ini yang tidak disukai oleh Allah. Memuliakan orang yang cenderung memiliki karakter buruk.
Nah, yang biasanya yang memiliki karakter buruk itu siapa? Orang kaya, meskipun tidak semuanya, tetapi kebanyakan seperti ini. Ngoten nggih. Jadi orang yang paling dibenci Allah itu ada 3. Siapa? Orang yang makan sendirian. Makanya di dalam lagu itu ada sepiring berdua. Itu bukan karena tidak punya, tetapi karena ingin mendapatkan barokah. Ini saya juga sering ini makan berdua dengan suami, sepiring berdua, bukan karena ada di gubuk derita gitu, tetapi karena ingin mendapatkan barokah dari makan tidak sendirian. Lalu yang kedua adalah orang yang memukul budaknya, atau memukul, atau KDRT apa, kekerasan terhadap asistennya. Lalu kemudian orang-orang yang cenderung memuliakan orang kaya yang tidak baik dan menghinakan orang fakir yang baik. Lalu wa asyarru minhu, ternyata ada yang lebih jelek lagi daripada yang disebutkan 3 tadi. Nopo? Mana asya fil haram wa mata fil haram. Orang-orang yang hidup dengan disekelilingi dengan perkara yang haram. Entah itu makanannya yang haram, pekerjaannya yang haram, atau tindakannya atau segala hal yang meliputi dirinya ini adalah haram, ya, baik tempatnya, makanannya, kemudian perbuatannya ini haram. Lalu kemudian mati dalam perkara yang haram. Makanya kemarin kalau sempat menyampaikan ada kaidah untuk tafrik bainal halal wal haram, yakni mengeluarkan, ya, kalau misalkan itu dalam suatu harta itu tercampur harta haram dan juga halal, maka kita harus mengeluarkan yang haram dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau disedekahkan atas nama orang yang memilikinya. Lalu wa asyarru minhu, ternyata ada yang lebih level down lagi, ada yang lebih buruk lagi. Siapa? Man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu wa huwa yatma'u fi maghfiratih. Dan yang paling jelek itu daripada yang tadi adalah orang-orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya, ada plusnya, tapi tidak mau bertaubat dari hal-hal yang dilarang Allah, padahal dia ini mengharapkan ampunan Allah. Ya tidak bisa berharap saja, tapi tidak ada tindakan. Ini sama dengan orang yang jatuh cinta tapi tidak pernah menyatakan cintanya kepada orang lain. Lah, bagaimana dia bisa tahu kalau tidak ada kode-kode dari orang yang mencintainya? Sama, ada orang yang buruk, ada orang yang jelek perbuatannya, mana usianya panjang lagi, tapi dia ini kepingin mengharapkan ampunan Allah, tapi tidak mau bertaubat. Menunda-nunda untuk bertaubat, nanti saja kalau usia sudah 30. Sudah 30 nanti saja, masih muda 30. Masih diteruskan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Nanti saja kalau sudah 40. 40 juga belum berubah. Menunda-nunda untuk bertaubat, sampai pada akhirnya dia kedatangan maut dan tidak sempat bertaubat, adalah orang-orang yang paling jelek daripada orang yang makan sendirian, daripada orang yang memukul budaknya, daripada orang yang memuliakan orang kaya yang buruk dan menghina orang yang fakir. Na'udzubillah min dzalik. Wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu, sudah nggih. Wa asyarru minhu man adhhara shadaqah. Ternyata yang paling buruk dari tadi levelnya ini ngeri, ini semakin ke bawah semakin buruk. Siapa ternyata orang yang paling jelek, paling buruk? Orang yang munafik. Siapa? Man adhhara shadaqah li akhihil muslim wa yudabbiru khilafah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang yang paling buruk dari yang disebutkan kriteria yang tadi adalah orang yang di muka ini tampak ingin berteman, tampak baik-baik saja, ngapi-ngapii, senyum-senyum di depan, ya, membela di depan, tetapi ternyata di belakangnya menusuk. Nah, ini kayak lagu Look Like an Angel. Jadi ini adalah orang yang paling jelek dan lebih jelek daripada
perbuatan-perbuatan yang sebelumnya. Siapa ya ini orang yang munafik ya? Yang menampakkan yang seolah-olah ingin berteman, tetapi sejatinya dia adalah yang menusuk. Ini adalah orang yang munafik. Padahal disebutkan bahwa orang yang munafik itu fit darkil asfali minan nar. Falan tajid lahu naswira. Orang yang munafik itu benar. Kalau kita sambungkan dengan ayatnya, ini benar nggih bahwa orang-orang yang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah sendiri. Cara ngoten intipe neraka, paling bawah sendiri di dalam neraka. Ya Allah, orang-orang yang seolah-olah dia ini berteman tapi padahal berkhianat dan juga merencanakan sesuatu untuk menghancurkan temannya. Walan tajid lahu naswira. Maka orang-orang seperti ini, orang-orang munafik ini tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Bahkan Mbah Yai Husain Ilyas dawuh, orang-orang yang munafik seperti ini, yang seolah-olah baik di depan saudaranya yang muslim, tetapi ngerasani di belakang, tetapi menusuk di belakang, adalah orang yang munafik, yang fit darkil asfali minan nar walan tajid lahu naswira. Mbah Yai Husain menambahkan, fa'in soma wa sholla. Meskipun orang yang munafik ini tadi sholat dan juga berpuasa, itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari siksa api neraka yang paling luar biasa sekali siksanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampun, besok kita melanjutkan ngaji lagi. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekeliruan dan juga khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.